Assalamualaikum Salihah. Perkenalkan, nama saya Iza Taufajia, NIM 181260037 dari PAUD 5A UIN Sultan Maulana Saduddin di Banten. Di sini saya memenuhi mata kuliah perencanaan pembelajaran anak usia dini. Apa sih fungsi kurikulum? Yuk guys, tonton video ini sampai habis ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Taufajia, NIM 181260007. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya jurusan PAUD semester 5A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fungsi kurikulum. Apa sih fungsi kurikulum itu? Pada dasarnya, kurikulum itu berarti pedoman atau acuan. Nah, bagi guru, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jadi, istilahnya tidak mungkin seorang guru itu ke kelas dengan tangan kosong. Maksudnya, sebelum itu guru sudah mempersiapkan materi pembelajaran yang teratur, metode pembelajaran yang tepat, dan komponen-komponen kurikulum yang sesuai dengan yang digunakan. Nah, selanjutnya, bagi kepala sekolah dan pengawas, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Jadi, jika kepala sekolah ingin membuat kalender pendidikan, nah, kalender pendidikannya itu harus mengacu pada kurikulum. Dan untuk pengawas itu akan menggunakan pedoman kurikulum dalam pelaksanaan tugasnya. Nah, bagi orang tua, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Misalnya nih, Pak Hermawan menyekolahkan anaknya di Kota Serang yang terakreditas A, dan itu nilainya yang tertinggi. Nah, Pak Hermawan berpikir, ya sudah, saya sudah mensekolahkan anak saya di sekolah terfavorit. Nah, jadi sudah pasti anak saya akan belajarnya itu akan bisa. Sudah pasti anak saya belajarnya itu akan pintar. Nah, jadi tidak bisa begitu, karena orang tua itu berperan sangat penting bagi anak. Nah, apalagi di masa sekarang, di masa pandemi, belajar di rumah, orang tua itu berperan penting untuk dalam pembelajaran anaknya di rumah. Jadi di sini tidak hanya guru yang berperan dalam pembelajaran anak, orang tua juga berperan. Nah, selanjutnya, bagi masyarakat, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Jadi masyarakat juga berperan penting untuk terselenggaranya proses pendidikan nih. Jadi masyarakat bisa membantu pendidik dalam menyelenggarakan pendidikan. Nah, yang terakhir itu bagi siswa itu sendiri berfungsi sebagai suatu pedoman belajar. Jadi siswa itu berpedoman penting pada kurikulum pendidikan, karena tercapainya suatu keberhasilan itu
bisa dilihat dari atau bisa dikembangkan melalui kurikulum. Nah, selanjutnya sebenarnya ada 6 fungsi kurikulum sebenarnya. Ada 6 fungsi. Yang pertama, fungsi penyesuaian, the adjective or adaptive function. Nah, apa tuh? Jadi, fungsi penyesuaian mengandung makna bahwa kurikulum itu sebagai alat pendidik harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat well adjusted, yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Jadi di sini pendidik itu harus mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Ya, jadi fungsi dari kurikulum ini juga pendidik itu harus bisa berbaur dengan lingkungannya. Jadi menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya, karena lingkungan itu berubah-ubah kan. Tidak mungkin lingkungan di kita sama di rumah dengan lingkungan di sekolah. Ada saja perbedaannya. Nah, oleh karena itu di sini peran pendidik itu harus mampu menyesuaikan lingkungannya yang sedang dia tapaki ya. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada fungsi integrasi, the integration function. Nah, fungsi integrasi itu mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidik harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Siswa pada dasarnya merupakan anggota dari bagian integral dari masyarakat. Oleh karena itu, siswa harus memiliki kepribadian yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan berintegrasi dengan masyarakatnya. Nah, di sini fungsi integrasi itu berarti pendidik dan masyarakat itu harus saling berintegrasi, ya, harus saling hidup bersama, saling membutuhkan, karena tidak bisa kita bersosialisasi sendiri, harus dengan orang lain. Nah, yang ketiga ada fungsi diferensiasi, the differentiating function. Nah, fungsi diferensiasi itu mengandung bahwa makna kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Setiap siswa memiliki perbedaan baik dari aspek fisik maupun psikis yang harus dihargai, dilayani dengan baik. Jadi di sini di fungsi diferensiasi ini, siswa itu atau pendidik itu harus mampu menghargai setiap perbedaan. Jadi di kelas itu enggak semuanya siswa itu pinter atau enggak semuanya siswa itu normal ya. Jadi disitulah siswa itu harus mampu menghargai perbedaan ya, karena setiap manusia kan memiliki watak atau perbedaan ya, karena setiap manusia itu ada berbedanya gitu. Jadi di sini siswa itu harus menghargai satu sama lain. Nah, selanjutnya itu yang keempat, fungsi persiapan, the propetitive function. Nah, fungsi persiapan itu mengandung makna bahwa kurikulum itu sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Selain itu, kurikulum juga diharapkan dapat mempersiapkan siswa untuk dapat hidup dalam masyarakat seandainya karena suatu hal tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Jadi, nah, fungsi persiapan itu jadi karena kurikulum sebagai alat pendidikan yang harus mempersiapkan siswanya melanjutkan pendidikan selanjutnya gitu. Jadi misalkan dari SD
ke SMP, dari SMP ke SMA, dari SMA sampai kuliah. Itu yang diharapkan itu seperti itu. Jadi siswa itu terus menerus melanjutkan pendidikannya. Yang kelima, fungsi pemilihan, the selective function. Nah, fungsi pemilihan ini mengandung makna bahwa kurikulum itu sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan pada siswa untuk memilih program-program pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Nah, jadi setiap siswa itu boleh memilih nih program-program pembelajarannya. Misalnya si A pengennya IPS, si B pengennya IPA gitu. Jadi setiap siswa itu berhak memilih apa yang dia inginkan, program apa yang dia raih. Nah, fungsi pemilihan ini sangat erat hubungannya dengan fungsi diferensiasi karena pengakuan atas adanya perbedaan individual siswa berarti boleh diberinya kesempatan bagi siswa untuk memilih apa yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Jadi untuk mewujudkan dua fungsi ini, kurikulum itu perlu disusun secara lebih luas dan parsial, bersifat fleksibel. Nah, yang keenam, terakhir, fungsi diagnostik, the diagnostic function. Nah, fungsi diagnostik itu mengandung makna bahwa kurikulum itu sebagai alat pendidikan yang harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan atau potensi. Nah, dan kelemahan yang dimilikinya. Jadi siswa itu harus mampu mengarahkan dan membantu kekurangan atau kelebihan dirinya. Jadi misalnya siswa nih ada kekurangannya,